Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu ke-14 sudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Dalam ibadah ini kita juga akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pelayanan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberitaan firman dalam ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Rona Rampalasta. Ungkapan situasi. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami. Tentu ini pengamalan baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi saluran berkat. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 73, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil Matius pasal 19 ayatnya yang ke-13a menjadi nats pembimbing yang menyatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kasih
Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun pernyataan Tuhan terus dirayakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan Katedral Pelayanan Anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 57 baitnya yang pertama. Kita akan mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Perjanjian Baru surah 1 Timotius pasal pertama ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Surah 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 yang menyatakan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahan padaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa,
dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang yang diteladani pasti tidak mudah, karena orang banyak pasti akan menilai kita bukan apa adanya kita sekarang, tetapi mereka juga akan melihat kita dari masa lalu kita. Menjadi seseorang yang kemudian menjadi contoh, menjadi role model, menjadi teladan, memang segala sisi kehidupan kita pasti akan diperhatikan. Tidak terkecuali masa lampau, yang bisa jadi masa lampau kita itu adalah masa lampau yang gelap. Nah, kurang lebih gambaran ini yang kita baca di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus memiliki masa lalu yang gelap. Dia adalah seorang yang terkenal penghujat Yesus Kristus. Ia juga adalah orang yang garang. Ia orang yang membantai orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan masa lalu ini pasti tidak mudah untuk dihapuskan. Orang-orang pasti akan tetap mengingat siapa Paulus yang dulu namanya Saulus. Pasti orang akan menilai dirinya dari masa lalunya juga. Tapi kita melihat bahwa Rasul Paulus memang tidak menutup-nutupi masa lalunya. Ia terbuka memperlihatkan kepada banyak orang lewat suratnya, meskipun surat ini adalah surat penggembalaan secara pribadi kepada Timotius, tetapi surat ini pun juga akhirnya menjadi surat yang terbuka yang kita bisa baca saat ini. Kita menyaksikan bahwa Rasul Paulus tidak segan untuk memperlihatkan masa lalunya. Ia tahu bahwa dari masa lalunya ia bisa ada sebagaimana adanya sekarang. Masa lalunya tidak bisa dengan begitu saja disingkirkan, karena justru masa lalulah yang membuat Paulus akhirnya menjadi seorang Rasul Kristus. Ini kemudian menjadi teladan bagi Timotius, seorang muda yang Paulus temui ketika ia melayani di Listra. Timotius terkenal sebagai pribadi yang baik. Orang-orang mengenal dia dari muda, dari dia masih anak-anak sampai ia ditemukan oleh Paulus, itu memiliki sikap hidup yang baik. Karena memang dia besar di kalangan keluarga yang mencintai Tuhan. Ibunya Eunike dan neneknya Lois yang mengajarkan hidup di dalam Tuhan. Meskipun ayahnya pada waktu itu juga bisa jadi bukan seorang Kristen, tetapi orang tua, khususnya ibu dan nenek dari Timotius, menjadi teladan yang luar biasa bagi Timotius. Nah, kemudian Timotius berhadapan dengan mentor barunya yang ia ikuti selama beberapa waktu di dalam pelayanan.
dialah Paulus. Paulus tidak mau menutupi apapun, ia terbuka. Tetapi ia mau mengatakan bahwa justru karena ia dulu jahat, kasih karunia Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Dan akhirnya ia benar-benar menjadi pelayan Kristus. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hari ini kita mau merayakan hari ulang tahun ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB, tepat di hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini bahwa anak-anak harus melihat teladan yang baik. Anak-anak harus melihat kehidupan yang sungguh-sungguh bukan hanya diajarkan tetapi diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita harapkan pada anak-anak kita di masa mendatang harus kita mulai dari sekarang. Karena masa depannya tergantung masa ia bertumbuh dari kecil. Di hari ulang tahun ke-61 Pelkat PA, lewat firman Tuhan pada saat ini, kita mendapatkan pelajaran 3 hal. Yang pertama, sebagai orang tua, kita bukan hanya sekedar mengajar, tetapi kita juga harus melibatkan secara langsung anak-anak kita untuk melayani. Paulus mempersiapkan anak rohaninya yaitu Timotius untuk melayani, yaitu dengan cara melibatkan secara langsung dalam pelayanan tersebut. Paulus harus memberi kepercayaan kepada Timotius untuk melayani di Efesus, sedangkan dia harus melanjutkan perjalanan ke Makedonia. Paulus tahu sudah saatnya Timotius mandiri. Sudah saatnya Timotius diberi kesempatan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk terlibat langsung di dalam pelayanan? Jangan sampai kita hanya banyak memberi arahan, namun tidak mendorong, bahkan tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk mempraktekannya. Kita seakan-akan hanya memberitahu mana jalan yang baik, tetapi kita tidak memberikan mereka kesempatan untuk melihat secara langsung jalan yang baik itu seperti apa. Karena itu Bapak Ibu, selaku orang tua di hari ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB, mari kita bukan hanya sekedar berhenti untuk mengajar anak-anak kita untuk baca Alkitab, untuk berdoa, untuk rajin IHMPA meskipun secara daring. Tapi kita sendiri rupanya tidak memberikan mereka dorongan, bahkan melibatkan mereka, memberikan kepercayaan kepada mereka untuk dapat melakukan semuanya. Karena kita bisa jadi tidak menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Hal yang kedua, kita selaku orang tua harus tetap mengawasi. Kalau kita sudah memberikan kesempatan agar anak-anak kita sudah terlibat langsung, maka kita harus mengawasi mereka. Belajar dari Paulus, ketika sudah memberikan kesempatan bagi Timotius untuk melayani, ia tidak berhenti sampai di situ saja. Paulus terus memberikan pendampingan dan pengawasan meskipun melalui surat. Nah, karena itu surat Timotius ini dari Rasul Paulus ada dan kita baca. Dan surat ini menjadi penggambalaan bagi Timotius, pendampingan Rasul Paulus kepada Timotius. Mari kita pun berbuat demikian juga bila anak-anak kita telah kita libatkan langsung dalam pelayanan. Jangan biarkan
mereka untuk menentukan terus, tetapi kita harus mendampingi mereka. Yang harus kita perhatikan bukan untuk membatasi mereka ya, tetapi kita menjadi kawan untuk diskusi agar kepercayaan yang telah kita berikan kepada mereka, mereka dapat selesaikan secara bertanggung jawab. Pendampingan kita bukan untuk membatasi gerak layan mereka, tetapi kalau kita mendampingi, berarti kita pun bisa menjadi kawan yang dapat mereka tanyakan, tempat bertanya apa yang harus mereka lakukan lebih baik dan seterusnya. Dan mereka pasti juga akan bisa menyelesaikan tanggung jawab itu dengan baik. Hal yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merayakan hari ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB, kita sendiri rupanya selaku orang tua, kita selaku orang-orang dewasa, kita pun juga perlu untuk melihat diri kita. Terkadang kita enggan terbuka juga kepada anak-anak secara langsung tentang kehidupan masa lalu yang kita lewati. Kadang-kadang kita membuka cerita-cerita yang membuat kebanggaan. Terkadang kita hanya membuka cerita-cerita masa lalu yang berkenaan dengan keberhasilan. Tetapi bisa jadi jarang atau mungkin tidak sama sekali kita terbuka kepada anak-anak kita bahwa masa lalu kita pernah kita lewati dalam kebodohan. Padahal itu bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi bahwa dalam kelemahan dan kebodohan kita, Tuhan masih tetap sabar, Tuhan masih tetap mengasihi, dan Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat, sehingga kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Ketika hal ini kita sampaikan kepada anak-anak, dan mereka akan melihat perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan orang tuanya, dalam pertobatannya, maka pasti anak-anak akan terinspirasi, bahkan mereka juga termotivasi untuk semakin menghargai orang tuanya, karena ia melihat bahwa Tuhan Yesus juga mengubahkan orang tuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita semua selaku orang tua, kita selaku kakak-kakak, kita selaku abang-abang, kita selaku orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak, mari kita berusaha untuk hidup di dalam pertobatan, dan kita juga membuat diri kita menjadi teladan. Jangan takut kalau masa lalu kita kelam, kalau masa lalu kita gelap, tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita hidup dalam pertobatan, itu juga pasti akan dapat menguatkan orang lain. Karena orang lain dapat melihat bagaimana Tuhan dengan kasih-Nya, dengan kesabarannya, mengubahkan kita sehingga menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Karena itu mari kita beri semangat kepada anak-anak kita, seperti judul dari renungan kita pada saat ini. Layanilah Tuhan anakku, layanilah Tuhan. Kita beri kesempatan kepada anak-anak kita untuk melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang mereka miliki dari Tuhan. Dampingi mereka bukan untuk membatasi, tetapi untuk bisa memotivasi, dan tetaplah menjadi teladan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari ulang tahun ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Tuhan Yesus menyertai pelayanan ini untuk bernyanyi, bercerita bagi kemuliaan Allah. Amin.
sempurna, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Mari kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyatukan iman, harap, dan kasih kita dalam syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh diberi kesempatan untuk dapat beribadah di hari Minggu ini. Meskipun kami boleh melaksanakan ibadah ini secara daring, tetapi kami percaya berkat Tuhan sama kepada kami semua yang boleh dapat mendengarkan firman dan bernyanyi memuliakan Tuhan. Pada saat ini kami juga sungguh bersyukur karena hari ini tepat tanggal 6 September 2020 kami boleh merayakan hari ulang tahun ke-61 pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. 61 tahun Tuhan sudah berikan bagi wadah pelayanan ini agar tetap bernyanyi bercerita demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih atas setiap peran dari kakak-kakak layan yang senantiasa dengan tekun dan setia boleh dapat melayani Tuhan lewat adik-adik layan. Kami bersyukur orang tua yang selalu memberikan motivasi, yang selalu mengingatkan, yang selalu memberikan banyak sekali arahan, bahkan contoh teladan yang baik bagi adik-adik layan, sehingga mereka juga boleh benar-benar mengenal Tuhan lewat kehidupan orang tua mereka. Terima kasih atas anak-anak yang dengan sukacita yang Tuhan juga boleh dapat pelihara mereka, sehingga meskipun mereka masih kecil, mereka juga boleh mengenal Tuhan dan mereka senantiasa juga mempermuliakan Tuhan. Pada saat ini kami terus menyerahkan akan wadah pelayanan Pelkat PA GPIB dalam tangan kasih-Mu. Berkati Dewan PA GPIB di dalam melaksanakan tugas mereka. Berkati pengurus Pelkat PA di lingkup jemaat di GPIB Jemaat Betel di Tanjung Pinang. Berkati akan setiap kakak-kakak layan, berkati akan setiap pelayanan yang masih dilakukan secara daring. Biarkanlah Tuhan juga yang akan memakai semuanya untuk dapat menjadi tempat bagi kami merasakan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami juga ingin menyerahkan setiap kami yang boleh beribadah di saat ini. Tuhan mengenal kami lebih daripada siapapun, dan Tuhan juga yang akan menguatkan dan memampukan kami menjalani hidup yang Tuhan berikan. Kepada jemaat-Mu yang saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit, kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Ibu Eka Sihombing, Bapak Kuhon, Bapak Herwin Permana, Ibu Sitepu, Saudari Marta Sedubun, Oma Bintang, Oma Ida Budiman, Bapak Alex Nikiulu, Bapak Iwan, Ibu Marta Matakena, Oma Tati Katiandago, Oma Rosina Pati Hawean, Ibu Agustin Lipori, Bapak Togar Berutu,
dan nama-nama lain yang kami belum dapat sebutkan. Tapi Tuhan tahu mereka juga bergumul dengan pergumulan kesehatan mereka. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong setiap anak-anak Tuhan yang berserah. Pada saat ini kami juga ingin menyerahkan akan setiap pergumulan-pergumulan lainnya. Pergumulan dalam hidup rumah tangga, pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan dalam pendidikan, dan lain sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami juga pasti melihat pertolongan Allah nyata atas kami. Pada saat ini kami juga ingin menyerahkan syukur dan sukacita kami, karena kami pasti selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Karena itu kami ingin menyerahkan warga jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun kelahiran di hari Minggu ini, bahkan di sepanjang minggu ini. Kami serahkan Ibu Maria Veronica Katiandago, Saudara Christian Septiadi Bukit, Yeremia, dan di hari kedua Ibu Imelda Siagian, Ibu Nani Florida Banjarnahor, Bapak Texas Samahati, Saudari Herlina Sembiring, Bapak Franz Simanjuntak, Ibu Serli Wenas, Saudara Sepri Saputra Kusnawijaya, Bapak William Royke Tatengkeng, Bapak Cito, Bapak Jeki Lairade, Hilario Simanjuntak, dan Saudara Ebel Ones Mares Saragi. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan, dan juga nama-nama lainnya yang kami belum dapat sebutkan, tetapi Tuhan tahu mereka juga saat ini bertambah usia di hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini. Lengkapi sukacita mereka, dan kasih Tuhan akan senantiasa nyata dalam hidup mereka seterusnya. Kami juga menyerahkan keluarga jemaat Tuhan yang bersyukur karena pertambahan usia dalam kehidupan perkawinan. Kami menyerahkan keluarga Bapak Ebenezer Marpaung dan Ibu Elfrida Febrianti Tobing. Kami percayakan keluarga terkasih kami ini dan juga keluarga lainnya yang tidak dapat kami sebutkan, tapi Tuhan tahu juga mereka bersyukur karena pertambahan usia dalam perkawinan mereka. Lengkapi syukur sukacita mereka di dalam Tuhan, dan Tuhan pakai keluarga mereka untuk boleh menjadi tempat berjumpa dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan senantiasa juga boleh melihat pertolongan-pertolongan Allah. Pada saat ini Tuhan, kami juga ingin menyerahkan akan jemaat-Mu di PIB Bethel di Tanjung Pinang. Tuhan berkati para presbiter, Tuhan berkati pengurus dari unit-unit misioner, Tuhan berkati juga akan panitia pembangunan pastori yang sedang berproses untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan berkati juga akan pegawai kantor, koster, penjaga keamanan, bahkan seluruh warga jemaat. Tuhan pakai kami, satukan iman, harap, dan kasih kami, agar kami boleh tetap berada di dalam Tuhan, kami sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan kami senantiasa juga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami menyerahkan juga akan pergumulan kami di dunia ini menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan berkati akan keluarga-keluarga yang berduka cita. Tuhan berkati keluarga-keluarga juga yang terus menopang anggota keluarganya yang sudah terkonfirmasi positif. Tuhan juga yang akan menguatkan para medis, para dokter, perawat, pihak rumah sakit, di mana mereka juga boleh membantu lewat keahlian mereka, mereka juga boleh mengasihi sesama. Tuhan berkati mereka semua.
Dan kami percaya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik di dalam pemulihan demi pemulihan yang ada. Kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia. Kami menyerahkan kota kami Tanjung Pinang. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata bagi pimpinan-pimpinan bangsa negara kami dan kota kami ini. Dan kami yakin hikmat Tuhan menolong mereka untuk mengambil keputusan yang bijak di dalam situasi sulit seperti saat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh harapan, seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saat ini kita memberi persembahan persepuluhan syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara memberi. Jemaat memberikan persembahan syukur ke dalam kotak atau amplop yang telah disediakan, atau dapat juga ditransfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor 2147 01 00 20 50 538 atas nama GPIB Jemaat Betel Tanjung Pinang. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 78, bait yang kedua, keempat, dan bait yang kelima kita nyanyikan setelah selesai persembahan dijalankan. Sama
Saya cukup bangkit berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri, pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.